Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Kisah. Untuk di video kali ini, gue mau ngebahas tentang beberapa video yang marak ya, yang lagi rame nih di media sosial. Di mana-mana ini gue ngelihat banyak kasus bunuh diri, banyak kasus ya lebih banyak ke bunuh diri ya. Jadi gue ngelihat banyak orang itu bunuh diri di rel kereta api, guys. Nah, ini gue coba mengulas sedikit ya, mengapa mereka bisa seperti itu. Dan yang kagetnya gini loh, orang yang nggak niat bunuh diri pun itu bisa tertarik seperti ada magnetnya supaya mereka pengen bunuh diri di rel kereta api, guys. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti gue coba bakal ulas. Dan kenapa juga kok mobil atau apapun yang melintasi rel kereta api, dari sekian mobil pasti ada salah satu yang mati nih di tengah-tengah. Nah, itu ada ilmiahnya, tapi juga ada jalur spiritualnya nih, guys. Nah, gue coba ulas dua-duanya ya di video gue kali ini. Tapi sebelum lanjut ke tema yang bakal gue bawain kali ini, gue gak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, serta di komen-komen videonya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya kemanapun itu, bebas gitu ya, guys. Jadi balik lagi ke tema awal, guys. Jadi tema yang bakal gue bahas ini, kenapa sih kok banyak video banyak yang marak akhir-akhir ini, orang bunuh diri, terus banyak kejadian kereta tertemper sama kayak truk misalnya, terus mobil misalnya, atau apapun itu kenapa gitu. Nah, gue bakal mulai dari segi spiritualnya dulu nih, guys ya. Nah, yang pertama gini, guys. Yang pertama itu, mungkin kalau kalian udah ngeliat videonya Antara Kisah, pernah dibahas, gue sama adik gue tuh pernah ngebahas tempat apa yang paling seram menurut Antara Kisah. Nah, gue ngejawab di situ adalah rel kereta api. Kenapa gue jawab rel kereta api? Karena rel kereta api itu adalah faktanya lebih menyeramkan dibanding kayak tempat horor lainnya dimanapun itu berada. Mengapa dan kenapa? Karena begini, rel kereta api itu usianya sudah ratusan tahun, guys. Sudah ratusan tahun, sudah memakan banyak korban, entah saat pengerjaannya dulu, entah saat pengerjaan, saat pembangunan, atau saat mulai dibuka pertama kali operasional. Itu sudah berapa orang yang tertemper atau bahasanya tertabrak lah ya, atau sudah berapa orang yang tertabrak dari saat mulai pembangunan rel kereta api ini, khususnya di Pulau Jawa dulu ya, karena kan yang paling aktif itu kan Pulau Jawa ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat di Sumatera atau pokoknya daerah operasional yang ada rel kereta apinya lah gitu. Nah, yang pertama gini, guys, gue bilang itu menyeramkan karena di sana banyak sosok yang tidak ditemukan di contoh kayak misalnya gini ya, kayak rumah sakit itu paling sosok-sosok menyeramkannya ini adalah paling berbentuk suster, berbentuk dokter, atau mungkin orang tanpa tangan, pokoknya menyerupai pekerja-pekerja rumah sakit lah ya. Nah, uniknya di rel kereta api ini, si hantunya ini tidak menyerupai pekerja kereta api, guys. Contoh, mereka tidak menyerupai masinis, kondektur, atau yang ngecek rel atau apapun itu, tapi di sana itu banyak bentuk-bentuk yang tidak kita temuin di tempat lain nih, guys. Jadi gini, jadi di rel kereta api itu saking banyaknya sosok di sana, kalau kalian bisa melihat atau kalian bisa berdiskusi ya dengan sosok-sosok yang ada di rel kereta api itu saking banyaknya sosok di sana, itu tidak terhitung jumlahnya, guys, dan berbeda-beda. Nah, dan di sini gue mau meluruskan satu mitos nih ya, satu mitos yang menurut gue kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Mitosnya itu kan kalau di rel kereta api itu, kalau zaman kita kecil ya, dulu dari gue kecil nih biasanya suka dikasih tahu sama orang tua gue atau sama orang tua tetangga gue, itu selalu dikatakan jangan main di rel kereta api, nanti ada setan budek gitu, guys. Mungkin kalian pernah mendengar atau kalian pernah dinasihati seperti itu ya, nanti ada setan budeknya loh. Nah, setelah gue dewasa, itu faktanya setan budek itu nggak ada, guys, di kereta api ya. Jadi setan itu tidak ada yang budek, guys. Jadi itu hanya menakut-nakuti supaya kalian berhati-hati, tapi yang lebih tepatnya adalah lebih menyeramkan dari setan budek, guys.
Kalau setan budak itu kan mitosnya saat lu jalan di rel kereta api itu saat kereta lewat lu diklaksonin lu nggak denger itu kan seolah-olah lu dibikin tidak mendengar apapun tanda-tanda yang contoh kayak kereta mau lewat lu jalan membelakangi kereta nih ya misalnya kereta arah Jakarta lu jalan juga ke arah Jakarta nih ngikutin arahnya saat kereta tiba-tiba di belakang ada itu ngelakson lu nggak kedengeran itu namanya dibikin budak ya tapi faktanya di lapangan yang gue temuin ini lebih seram dari setan budak guys jadi begini kenapa gue bilang lebih seram karena pada faktanya itu orang yang berjalan di rel kereta api itu bukan hanya dibikin budak telinganya guys tapi itu seperti seperti gimana ya seperti lu ngegemblok bahasanya ngegemblok apa ya menggendong nah lu seperti menggendong sosok jin yang di sana jin kafir ini gue bilang jin kafir ya. Lu itu sama seperti menggendong jin kafir di punggung lo nah apa yang bikin lebih serem dari setan budak karena kuping lo itu ditutup mata lo ditutup bahkan dada lo tuh dipegang nah makanya gue sangat mewanti-wanti orang tuh jangan sampai berjalan di rel kereta api apapun alasannya karena jadi gini karena memang benar faktanya itu nggak ada ya jadi gue tepis di sini di antara kisah gue tepis bahwa setan budak di rel kereta api itu tidak ada tapi lebih seram dari itu jadi lu begitu masuk nih ya lu jalan di pinggiran nih pasti itu si jin kafir ini narik hati lu supaya ayo dong lu kesini jangan di pinggir ayo lu naik ke tengah itu pasti guys karena begini pasti bawaannya bakal seperti itu tanpa kalian sadari mereka ini masuk ke alam bawah sadar lu yang paling dalam supaya udah lu jangan jalan di pinggir deh yuk ke tengah yuk ke tengah yuk ikutin rel kereta api yuk nah saat lu udah mulai ketarik itu dia naik ke punggung lu ditutup telinga lu ditutup mata lu mulut lu dibungkam nah itu lebih parah ya itu lebih parah dari setan budak nih jadi itu otomatis ya jadi ketika lu jalan di pinggir dan tiba-tiba lu naik ke rel itu secara nggak langsung lu sudah ketarik oleh aura negatif dari si jin kafir ini ya ini gue jelasin dari spiritualnya nih guys buat kalian supaya betul-betul hati-hati jangan bermain-main di rel kereta api dia menarik alam bawah sadar lu paling dalam ditarik supaya lu berjalan di rel kereta api setelah lu jalan setelah lu menginjakan kaki lu di rel kereta api di antara beton-betonnya itu begitu kaki lu napak dia naik guys jadi si jin kafir naik ke punggung lu langsung itu secara langsung kuping lu itu ditutup dua-duanya lu jadi otomatis nggak akan bisa dengar dong apapun yang bersuara lu nggak dengar termasuk orang terdekat tuh teriak misalnya oh ya awas ada kereta api itu lu nggak akan dengar yang pertama yang kedua mata lu ditutup udah kuping lu dibikin budak mata lu dibikin yang lihat kebayang nggak seolah-olah lu berjalan tanpa arah berarti kan nah itu lebih mengerikan loh guys itu lebih mengerikan dan pasti ujung-ujungnya adalah mati karena apa karena mereka ingin yang berjalan di rel kereta api itu ujung-ujungnya adalah mati guys jadi menurut gue memang rel kereta api ini sangat menyeramkan ya jadi makanya jangan deh walaupun rel kereta api ini nggak ada batasannya misalnya ya contoh kayak di beberapa daerah kan ada yang ditutup pakai pagar terus ada juga yang langsung berhadapan rel kereta api sama jalan misalnya nah, itu kalau bisa jangan deh jangan sekali-kali mending lu jalan di pinggirannya jangan sampai lu naik ke relnya gitu dan gue saran juga jangan nongkrong di sekitar rel kenapa itu saking kuatnya daya tarik negatif dari jin kafir yang ada di rel kereta api lu secara nggak langsung bisa loncat lu guys jadi gini ketika kereta api lewat nih itu secara nggak langsung lu tuh langsung pengen ada rasa kayaknya gue harus bunuh diri hari itu juga kayaknya gue harus bunuh diri detik ini juga kayaknya gue harus menabrakkan diri gue ke kereta api yang mau lewat itu secara spontan loh ya walaupun lu nggak ada niat buat bunuh diri walaupun lu nggak ada niat buat menabrakkan diri lu ke kereta api tapi saking kuatnya aura negatif yang ada di sana ini gue kasih tahu ya jadi semua yang ada di rel kereta api itu auranya negatif sosoknya ya sosok yang ada di rel kereta api ini semuanya adalah sosok yang negatif tidak ada sosok yang positifnya sama sekali ya jadi
Ya saking ngerinya rel kereta api itu, semua sosok sepanjang jalan rel kereta api dari ujung barat sampai ujung timur mentok Banyuwangi sana, itu semuanya mengandung aura negatif semua. Itu tadi gue bilang, lu jangan berjalan di rel kereta api karena saking sosok mengerikannya ini, bukan hanya budek, tapi lu dibikin buta, lu dibikin budek, lu dibikin nggak bisa ngerasa tuh. Jadi kan gini, ketika kereta lewat itu ngelakson pasti kan, si masinisnya nih ngelakson pasti ngingetin kita supaya pergi. Nah, secara otomatis kalau kuping kita ditutup, kita nggak dengar dong. Ditambah mata kita ditutup, kita nggak melihat. Nah, satu lagi yang masih tertinggal tuh rasa. Jadi kalau misalnya kereta mau lewat itu, lu cuman budak sama nggak ngelihat doang, itu lu masih bisa ngerasain getarannya. Ya, karena kan dari beberapa ratus meter tuh getaran udah kerasa. Nah, ini juga ditutup sama sosok ini guys. Jadi nggak cuma telinga, mata, tapi rasa lu supaya bisa merasakan getaran kereta aja itu ditutup. Makanya tadi gue bilang otomatis ujung-ujungnya adalah mati gitu. Makanya jangan main-main nih, walaupun lu misalnya cuman mau nyebrang misalnya dari sawah gitu ya, aksesnya cuman rel kereta api aja misalnya. Kalaupun seperti itu, saran gue sih ya di pinggirnya gitu. Lu harus bener-bener fokus, tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang. Karena ini sosok-sosok ini itu tadi, ketika kita di pinggir pun kita masih ditarik supaya kita bisa masuk ke jalur situ gimana pun caranya gitu. Yang lebih mengerikan sih yang tadi gue bilang ya, ketika lu nongkrong di rel kereta api misalnya di pinggir ya, di pinggir-pinggir kereta api, walaupun nggak di relnya nih ya, di pinggir ini si sosok ini itu yang tadi gue bilang, dia pasti narik dari alam bawah sadar lu yang paling dalam itu, supaya ayo tabrakin diri ke kereta yuk, ini kereta mau lewat nih, ayo tabrakin yuk. Kalau nggak, ayo nih kita tiduran aja di rel yuk, kita tiduran di rel, nanti kereta lewat ya udah kita mati gitu. Atau misal, oh lu udah pusing nih menjalani hidup, daripada pusing-pusing udah mati aja yuk, tabrakin ke kereta api, nggak kerasa sakitnya, tau-tau mati gitu. Itu tuh bisa sampai seperti lo guys, bisa sampai seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kalau masinis nggak diganggu? Kata siapa guys? Masinis itu diganggu guys. Jadi semua yang ada di area kereta api termasuk masinis itu diganggu. Cuman kan kalau masinis itu kan dia sudah dibekali dengan SOP yang sudah berlaku ya. Contoh misalnya ada apa namanya, semua simbol-simbol yang ada di kereta api itu kan nanti masinis tuh berinteraksi ya antara masinis sama asistennya. Jadi konsentrasinya penuh. Beda sama kita yang cuma nongkrong di pinggir jalan, di pinggir rel. Itu beda. Kalau masinis dan yang lain, mereka punya SOP yang dimana konsentrasi mereka itu tetap fokus ke jalan. Jadi walaupun mereka diganggu, tapi ini nggak akan mempan. Karena apa? Karena otak mereka fokus gitu. Tapi kalau kayak kita nih yang jalan di kereta api kan nggak ada fokusnya. Nah pasti lo bakal ngelamun dan pasti lo bakal ngeliat ke bawah, nggak akan ngeliat ke depan. Semua yang berjalan di rel kereta api itu pasti secara nggak langsung terhipnotis. Kan kalau di rel kereta api itu kan ada bantalan ya, ada bantalan satu gini, itu banyak bantalan kan. Lo pasti fokus gimana caranya langkah kaki lo itu berada di antara bantalan-bantalan rel kereta api. Betul nggak? Nah itu gue bisa ngomong karena gue pernah ngalamin ya dulu ya, gue pernah ngalamin kalau jalan di rel kereta api itu pasti rasanya kaki itu pengen tetap ada di bantalan-bantalan relnya. Dan pasti ngeliatnya ke bawah, nggak akan ke depan apalagi ke belakang. Nah ini salah satu tipu daya jin kafir supaya kita hilang fokus, kita hilang kesadaran. Ketika kita lengah, ya udah akhirnya kereta dari depan atau dari arah belakang ya udah mau nggak mau kita ditabrak gitu kan. Karena itu memang memang di situ menyeramkan ya buat gua gitu dan tim antara kisah ini. Dan yang kedua, kenapa ada beberapa mobil atau kendaraan yang ketika melewati rel kereta api itu mati gitu guys. Jadi itu faktanya adalah yang pertama memang bisa jadi ini logikanya dulu ya. Logikanya adalah ketika kereta mau lewat itu jarak berapa ratus meter itu kan ada gesekan ya. Ban kereta sama rel itu kan besi, dan besi itu menciptakan magnet. Jadi otomatis ketika mobil yang kondisinya tidak terlalu prima gitu ya gue juga kurang paham ya, maksudnya kurang pahamnya gini loh, kenapa mobilnya ngacak gitu ya. Kadang bukan mobil tua aja, mobil baru pun kadang bisa mati. Nah itu ini logikanya lu ya. Logikanya adalah yaitu magnetnya saking kuatnya, magnet rel dan roda kereta api yang mau lewat itu, akhirnya kendaraan ini mati gitu dari magnet gitu ya.
berdoa supaya tidak mati. Itu bagaimana ini dari ke spiritualnya ya. Tadi kan logikanya dari magnetnya. Kalau gue dulu biasanya sih gue kalau bawa mobil itu ketika melewati rel kereta api itu gas biasanya rada dimainin kalau gue ya. Gas atau biasanya yang mengeluarkan energi magnet lagi supaya nggak kesedot si mobil yang gue naik ini. Biasanya gue kadang ngelakson. Makanya biasanya ngelakson itu bukan berarti kita mau melewati rel kereta api harus membunyikan klakson, tidak, tapi itu adalah untuk menghindari supaya mobil tidak mati sebenarnya. Nah, itu dari logikanya. Tapi dari spiritualnya adalah itu biasanya ketika kita mau mendekati pintu palang rel kereta api, itu biasanya sosok yang ada di sekitar situ itu naik ya kalau misalnya kalian bisa merasakan atau kalian bisa melihat, itu naik ke atas kap-kap mobil atau misalnya motor. Kalau motor bisa dibikin jatuh supaya licin gitu. Padahal kondisi ban kita, misalnya ban motor kita masih baru, tapi kenapa tiba-tiba bisa jatuh? Kalau dari spiritualnya itu adalah, jadi saking banyaknya sosok yang ada di sekitar palang pintu rel ini, mereka mencar guys. Ya, apalagi biasanya ketika jam-jam biasanya jam sore ya guys, ketika mau ke maghrib itu biasanya sosok mereka lebih banyak dari biasanya, dan itu biasanya berpencar. Yang satu ada motor supaya jatuh, yang satu ada duduk di truk supaya mesinnya mati, yang satu ada di mobil kecil, yang satu ada di orang yang lewat. Ini mereka mencar guys. Dan kalau kalian bisa merasakan itu, mereka naik. Kalau apalagi mobil kalian ada kap depannya ya, kalau mobil kalian ada kap depannya, contoh kayak kayak mobil-mobil yang mesinnya di depan itu ya, terus moncong ke depan, itu mereka duduk di sana guys, dan nggak satu, dan biasanya 2, 3, 4. Supaya apa? Supaya mobil kalian dibikin mati gitu. Nah, balik lagi, supaya tidak terlalu fatal ya, kalian sebelum melewati rel kereta api ya ada baiknya kalian berdoa dulu gitu. Jadi berdoa minta perlindungan dari godaan setan dan makhluk lainnya yang ada di sekitar situ. Jadi doa kalian fokus ke sana ya. Jadi supaya begitu mereka duduk di kap mesin kalian atau di belakang, kalau motor dibonceng kalian baca doa, itu mereka nggak jadi guys, nggak jadi mencelakakan kalian gitu. Ini dari garis spiritualnya ya, seperti itu. Jadi kalau yang di palang itu ada dua versi, ada logikanya, ada spiritualnya, tapi ini sebenarnya saling berkaitan gitu, antara logikanya dan spiritualnya gitu. Dan kalau misalnya yaitu tadi pesannya adalah sebelum melewati palang pintu rel ya baca doa dulu. Intinya balik lagi ke doa guys, karena ya kalian minta perlindungan sama siapa lagi ya, dengan cara apa lagi kalau bukan dengan cara berdoa gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kalian dapat dari video antara kisah kali ini adalah pesannya jangan bermain-main di rel kereta api dalam keadaan apapun dan alasan apapun. Jadi menjauhlah sejauh-jauhnya dari rel kereta api. Mendingan kalian ke stasiun beli tiket, mending kalian naik keretanya sekalian gitu, daripada kalian hanya bermain-main di sekitaran rel kereta api gitu guys. Karena yang harus kalian tanamkan adalah rel kereta api lebih seram dari rumah hantu. Itu fakta loh guys, itu 100%, bahkan 1000% gue berani meyakinkan rel kereta api itu lebih seram daripada rumah yang kosong ditinggalin bertahun-tahun, rumah sakit berhantu, atau daerah manapun yang berhantu. Itu lebih seram rel kereta api, karena semua sosok negatif berkumpul di sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian sebelum melewati palang pintu rel kereta api, ada baiknya kalian baca doa dulu, jadi supaya kalian tidak diganggu oleh sosok-sosok yang ada di sekitaran rel kereta api. Mungkin segitu aja guys ya yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga ada hikmahnya, semoga ada yang bisa kalian ambil. Jangan lupa selalu ditekan tombol subscribe-nya, like, share, serta komen. Mungkin segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gue minta maaf. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.